Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Darmawita Harahap, NIM 18202068, kelas TMM2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ANAVA klasifikasi ganda atau ANAVA dua jalur. ANAVA dua jalur adalah ANAVA yang memiliki variabel sebanyak 2. ANAVA klasifikasi ganda atau dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata ke sampel bila pada setiap sampel terdiri atas 2 atau lebih kategori. Untuk contoh soalnya, diketahui sebuah tabel motivasi belajar A dan B. A1, B1, 2, 3, 4, 5, 3, A2, B2, A1, B2, 5, 5, 4, 4, 6, A1, B3, 3, 2, 1, 2, 2. Dan untuk A2, B1 sama dengan 6, 6, 3, 4, 5. A2, B2, 2, 4, 3, 4, 5. A2, B3, 4, 3, 2, 6, 4. Di mana keterangannya, tabel ini merupakan tabel motivasi belajar di mana A, lokasi tempat tinggal, A1 sama dengan kota, A2 sama dengan desa, dan B jumlah jurusan SMA, B1 sama dengan IPA, B2 sama dengan IPS, dan B3 sama dengan bahasa. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan tempat tinggal? Dan kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan jurusan? Langkah untuk penyelesaiannya yang pertama, membuat tabel data statistik. Di sini tabelnya terdiri dari subjek B1, B2, B3 dan total, sedangkan untuk barisnya yaitu A1, A2 dan total. Nah, N di sini adalah jumlah subjek N, di mana jumlah subjek antara A1, B1 itu ada 5, A1, B2 juga 5, A1, B3 juga ada 5, dan totalnya yaitu ada 15. Untuk sigma X sendiri yaitu sigma X A1, B1 ada 17, sigma X A1, B2 sama dengan 24, sigma X A1, B3 sama dengan 10, dan totalnya yaitu 51. Dan sigma X kuadrat yaitu sigma X kuadrat A1, B1 yaitu 63. Caranya yaitu dengan mengkuadratkan subjek yang ada pada B1, A1, B1 kemudian dijumlahkan. Sigma X kuadrat A1, B2 yaitu ada 108, dan sigma X kuadrat A1, B3 yaitu 22. Dan totalnya yaitu 203. Sedangkan untuk A2 yaitu subjeknya juga ada pada B1 ada 5, A2 B2 juga ada 5, A2 B3 juga ada 5 dengan total 15. Untuk sigma X sendiri A1 B1 ada 22, A2 B1 ada 22, A2 B2 ada 18, A2 B3 ada 19 dan totalnya ada 59. Sigma X kuadrat A2 B1 ada 106, sigma X kuadrat A2 B2 yaitu 70, dan sigma X kuadrat A2 B3 yaitu 81 dengan totalnya berarti 257. Sedangkan total subjek keseluruhan yaitu ada untuk B1 ada 10, B2 juga ada 10, dan B3 juga ada 10 yaitu totalnya menjadi 30. Sigma X totalnya itu ada 39, untuk B2 42, dan untuk B3 29 dengan total 110. Sigma X kuadrat untuk B1 yaitu 169, sigma X total untuk B2 yaitu 188, dan sigma X kuadrat total untuk B3 yaitu 103 dengan total 460. Nah, langkah penyelesaian yang kedua yaitu yang selanjutnya, jumlah kuadrat keseluruhan atau total, atau yang kita sebut dengan JKT. JKT sama dengan sigma X T kuadrat atau sigma X total kuadrat dikurang sigma X kuadrat per sigma X total kuadrat per N, di mana sigma X total kuadrat itu ada 460 dikurang 110 kuadrat per 30. Nah, maka jumlah kuadrat total sama dengan 460 dikurang 12.100 per 30 sama dengan jumlah kuadrat total sama dengan 460 dikurang 403,33, sehingga jumlah kuadrat total menjadi 56,667.
Yang kedua, jumlah kuadrat dalam residu antar grup atau yang kita sebut dengan JKD. Nah, JKD sendiri rumusnya adalah sigma X total kuadrat dikurang dalam kurung kurawa sigma X A1B1 kuadrat per NA1B1 ditambah sigma X A1B2 kuadrat per NA1B2 ditambah sigma X A1B3 kuadrat per NA1B3 ditambah sigma X A2B1 kuadrat per NA2B1 ditambah sigma X A2B2 kuadrat per NA2B2 ditambah sigma X A2B3 kuadrat per NA2B3 sama dengan, langsung kita masukkan sigma X kuadrat totalnya tadi 460 dikurang 17 kuadrat per 5 ditambah 24 kuadrat per 5 ditambah 10 kuadrat per 5 ditambah 22 kuadrat per 5 ditambah 18 kuadrat per 5 ditambah 19 kuadrat per 5. Hasilnya sama dengan jumlah kuadrat residunya 460 dikurang 2134 per 5. Maka JKD-nya sama dengan 460 dikurang 426,8. Maka hasilnya menjadi 33,2. Nah, yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA. JKA sama dengan sigma X A1 kuadrat per NA ditambah sigma X A2 kuadrat per NA2 dikurang sigma X kuadrat per N. Nah, JKA sama dengan 51 kuadrat per 15 ditambah 59 kuadrat per 15 dikurang 110 kuadrat per 30. JKA sama dengan 2601 per 15 tambah 3181 per 15 dikurang 12100 per 30. Maka kita samakan dulu penyebutnya, menjadi JKA sama dengan 5202 ditambah 6962 per 30 dikurang 12100 per 30. Maka hasilnya menjadi 12.164 dikurang 12.100 per 30. JKA menjadi 64 per 30 sama dengan 2,133. Langkah selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat antar kelompok B atau kita sebut dengan JKB. Sama halnya dengan JKA, JKB juga dirumuskan dengan sigma XB1 kuadrat per NB1 ditambah sigma XB2 kuadrat per NB2 ditambah sigma X B3 kuadrat per NB3 dikurang sigma X total kuadrat per N total. Maka 39 kuadrat per 10 ditambah 42 kuadrat per 10 ditambah 29 kuadrat per 10 dikurang 110 kuadrat per 30. JKB-nya menjadi 1521 per 10 ditambah 1761 per 10 ditambah 811 per 10 dikurang 12.100 per 30. Langsung saja kita samakan penyebutnya menjadi 4.563 per 30 ditambah 5.292 per 30 ditambah 2.523 per 30 dikurang 12.100 per 30. Maka 12.378 per 30 dikurang 12.100 per 30. JKB-nya menjadi 278 per 30. JKB sama dengan 9,267. Langkah nomor 5 yaitu mencari jumlah kuadrat interaksi antar kelompok A dan B atau disebut dengan JKAB. JKAB sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat residu ditambah jumlah kuadrat kelompok A ditambah jumlah kuadrat kelompok B. Maka JKAB sama dengan jika totalnya tadi 56,667 dikurang 33,2 ditambah 2,133 ditambah 9,267. Maka 56,667 dikurang 44,6. JKAB-nya sama dengan 12,067. Langkah nomor 6 yaitu mencari derajat kebebasan dalam DBD. Nah, derajat kebebasan DBD dirumuskan dengan N total dikurang AB. Nah, N totalnya tadi ada 30.
Sedangkan A, jumlah subjek pada A itu ada 2. Dan untuk B itu ada 3. Maka 2 kali 3, A kali B sama dengan 2 kali 3, makanya A dikali B itu menjadi 6. DBD-nya menjadi 30 dikurang 6. DBD sama dengan 24. Yang ketujuh, derajat kebebasan kelompok A. Nah, atau kita sebut dengan DBA. Sama dengan A dikurang 1. Jumlah subjek pada A itu tadi ada 2. Maka DBA sama dengan 2 dikurang 1. Dan DBA menjadi 1. Yang ke-8 yaitu derajat kebebasan kelompok B atau DBB. Nah, DBB dirumuskan B dikurang 1. Jumlah subjek pada B itu ada 3. Maka DBB sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Yang ke-9 yaitu derajat kebebasan interaksi AB atau disebut dengan DBAB sama dengan DBA dikali DBB. DBAB sama dengan DBA tadi nilainya 1, sedangkan DBB tadi nilainya 2. Maka 1 dikali 2, DBAB sama dengan 2. Langkah ke-10 yaitu mencari min kuadrat dalam atau disebut dengan MKD. MKD dirumuskan dengan jumlah kuadrat dalam per DBD. Nah, JKD-nya tadi ada 33,2, DBD-nya ada 24, maka MKD sama dengan 1,383. Yang ke-11 yaitu min kuadrat kelompok A atau MKA. MKA juga dirumuskan JKA per DBA, maka MKA sama dengan 2,133 per 1. Maka MKA menjadi 2,133. Selanjutnya yaitu mencari min kuadrat kelompok B atau MKB. MKB sama dengan JKB per DBB. Maka 9,267 per 2. MKB sama dengan 4,634. 13 yaitu mencari min kuadrat interaksi kelompok A dan B atau disebut dengan MKB. MKAB. Maka MKAB dirumuskan JKAB per DBAB. MKAB sama dengan 12,067 per 2. MKAB sama dengan 6,034. Yang selanjutnya yaitu mencari rasio F rasio kelompok A atau kita sebut dengan FOA. FOA dirumuskan MKA per MKD. FOA sama dengan 2,133 per 1,383. FOA sama dengan 1,542. Ke-15 yaitu F rasio kelompok B atau FOB. FOB sama dengan MKB per MKD. 4,634 per 1,383 sama dengan 3,351. Selanjutnya mencari F rasio kelompok A dan B atau FOAB. FOAB sama dengan MKAB per MKD. FOAB sama dengan 6,034 per 1,383. FOAB-nya sama dengan 4,363. Nah, sebelum kita ke uji signifikansi, di sini ada kaidah uji signifikansi di mana jika F hitung lebih besar atau sama dengan F 1%, maka hasilnya akan sangat signifikan. Sedangkan jika F hitung lebih besar sama dengan F 5%, sama dengan hasilnya menjadi signifikan. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F 5%, maka hasilnya menjadi tidak signifikan. Nah, langsung saja kita lakukan uji. Yang pertama kita lakukan uji signifikansi FOAB. Nah, DBAB-nya tadi adalah 2 dan DBD-nya sama dengan 24. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa F1%-nya yaitu 5,61 dan F5%-nya yaitu 3,40. Maka FOAB lebih besar dari F5%. Maka 4,363 lebih besar dari 3,40. Maka hasilnya menjadi signifikan. Kesimpulannya adalah jadi terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan berdasarkan tempat tinggal dan jurusan SMA. Kita lakukan 2 uji lagi. Yang kedua yaitu uji signifikansi FOA.
Nah, DBA-nya tadi ada 1, DBD-nya juga tetap 24, maka dalam tabel F1% yaitu 7,82, F5% sama dengan 4,26. Sehingga FOA lebih kecil dari F5%, 1,542 lebih kecil dari 4,26 atau tidak signifikan. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan motivasi belajar berdasarkan tempat tinggal. Yang 19 yaitu uji signifikansi FOB. DBD-nya ada 2, DBB-nya ada 2, DBD-nya ada 24, maka F1% sama dengan 5,61, F5% sama dengan 3,40, FOB lebih kecil dari F5%, 3,351 lebih kecil dari 3,40. Maka hasilnya menjadi tidak signifikan, sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan motivasi belajar berdasarkan jurusan SMA.